Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam perkuliahan eh, komputasi material ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metode Haskell ya untuk contoh kasus radikal alil ya. Gitu. Baik, kita lihat ya eh, bagaimana sebetulnya bentuk molekul dari alil ya. Itu kita lihat alil itu molekul organik ya yang paling sederhana untuk molekul yang memiliki alternasi ya. Biasanya kita menuliskannya adalah seperti ini. Jadi ada rangkap tunggalnya ya, seperti itu. Ini CH2 ya, ini juga CH2. Maaf, ini ya saya ubah CH2 ya, seperti itu. Ini bisa dilihat ini 1, 2, 3 kan ya. Ya ini kekurangan ya. Ini kekurangan elektron ini, seperti itu. Ini katakanlah atom C1, atom C2, atom C3 ya, seperti itu. Ini masing-masing tentu memiliki 1 elektron pi ya, kalau di ini. Nah, ini kalau kita balik ke teori yang kemarin ya, seperti itu. Itu pada saat kita mau mendefinisikan atau mau menghitung ya nilai eigen dan juga fungsi ya dari orbital molekul, kita harus menyusunnya dalam bentuk matrik sekuler ya, seperti itu. Ya, biasanya kan kita menuliskan bentuk umumnya seperti ini kan. Seperti ini epsilon energi ya, itu kali seperti ini. Inilah operatornya gitu ya, seperti itu. Ini yang kemarin. Operator ya, seperti itu. Ini nilai atau eigennya gitu ya, nilai energi ya. Nilai eigen atau energi ya. Seperti itu. Ya, ini fungsi ya, fungsi gelombangnya ya atau probabilitas fungsi gelombang elektron ya, seperti itu. Ini fungsi gelombang. Fungsi eh, gelombang ya, seperti itu. Nah, ini kalau diungkapkan ya, bagaimana sih H ya, Hamiltonian untuk sistem molekul alil ini ya, seperti itu. Jadi kemarin kita sudah belajar ya, kalau secara umum kalau ada 3 molekul kan kita tuliskan seperti ini ya, H11 begitu kan ya, H12, H13 begitu kalau ada sistem ini ya. Ini H21, H22 gitu ya, H23 ya. Ini H31, H32, ini H33 ya, seperti itu. Ini kali gitu kan ya. Ini kali psi 1 atau biasanya psi itu kita tahu yang berpengaruhnya itu kan C ya, C1 kita tuliskan ya. C2, C3 gitu ya. Ini oke lah, ada psinya. Psinya biasanya itu dalam sin atau apa ya. Tapi ini kan dicoret ya. Yang berpengaruh kan ininya. Ada epsilon. Di sini epsilon itu ya energi gitu ya. Energi juga kali oke, ini kali itu ya. Ya kali yang sama lah. Oke, kali C1, maaf C2 tadi kalau dihapus ya. Ini udah betul. Seperti itu. Nah, kali sin, ini sin yang dicoret. Nah, ini biasanya kita balik ke sini ya. Ini disama dengan 0 kan. Biasanya kita menuliskan ya kemarin itu. Ini bisa dilihat lagi tulisan yang kemarin. Biasanya kita menuliskan kalau H11 ya untuk H yang sama, ini disebut dengan alfa gitu. Seperti itu. Sementara yang beda ini disebut dengan beta gitu ya. Ini juga beta. Hanya kemarin itu ya untuk pendekatan Haskell itu hanya yang bertetangga yang dihitung. Jadi ini 1, 3 terlalu jauh gitu ya. Jadi 1 ke 3 gitu ke sini. Ini kita coret terlalu jauh gitu. Interaksinya nggak ada lah gitu ya. Kita coret. Sehingga yang kita lihat ya itu hanya yang ini aja. Ini coret. Seperti itu ya. Ini juga coret kan. Nah, ini ada gitu ya. Jadi ini 0. Berarti ya kan. Jadi kalau kita tulis. Ini kalau jadi alfa. Ini alfa min E gitu kan. Dari sini nih. Seperti itu ya. Dibalikan. Lalu beta gitu ya, seperti itu 0 ya. Lalu beta ya, maaf, seperti itu. Di sini beta ya, maaf ini nulisnya makin ke bawah makin kagok. 0, ini alfa min E ya, ini juga beta, ini alfa min epsilon gitu ya. Ini dikali ya, ya dikali tadi C1, C2 ya, C3 ya, seperti itu. Sama dengan 0. Kita tahu kalau ada persamaan seperti ini, yang 0 adalah yang ini gitu ya. Jadi bukan yang C yang 0, C harus dicari. Ini yang 0 artinya determinan ya dari H ya itu sama dengan 0. Kalau ada persamaan seperti ini gitu ya. Seperti itu. Nah, atau biasanya kemarin ya
untuk memudahkan, biasanya kita memisalkan. Misal, ini kalau kita misalkan dalam bentuk X. X sama dengan alpha min epsilon dibagi beta. Ini semua dibagi beta gitu ya. Sebagai beta, ini bagi beta. Itu jadi satu kan? Maka persamaan di atas ini jadi sederhana. Nah, persamaan yang H-nya ini ya. Ini matrik H nih. Ini H kali gitu ya. Ini matrik H-nya nih. HIJ gitu ya. HIJ. Ini kita tuliskan menjadi X 1 gitu kan ya. 0. Nah, jadi mudah kan? Ini juga 1, 0. X ya. Ini 1, 1 ya. Ini juga X. Nah, ini yang sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, ini harus kita cari. Ya. Determinan dari matrik ini harus kita cari. Seperti itu. C-nya ya nanti kita cari juga gitu ya. Seperti itu. Kira-kira gitu. Oke, selanjutnya bagaimana mencari itu gitu ya. Nah, mencari determinan matrik yang ini ya. Ini kan bisa dengan cara ini ya. Biasanya kalau kita pakai cara perkalian ini ya. Misal yang ini. Kita ambil yang ini. Seperti itu ya. Seperti itu sebagai apa namanya tuh? Sebagai induknya gitu. Biasanya gini. X dikali gitu kan. Matrik yang ini nih. Kayak gitu. 1 gitu. Ya, minus ya karena dia lompat nih. Ini lompat nih, lompat 1 ya. Jadi tambah negatif ya. Oke, saya langsung tuliskan negatif aja ya. Jadi negatif 1 gitu ya. 1 kali 1x. Nah, ini nih. Maaf, 1 0 1x. 1 0 ya. 1x ya. Nah, ini sama dengan berapa? Oke ya. Nanti kita lihat ini berarti X kuadrat min 1 kali ini. Ini ini X 0 ya, minus 0. Kita tuliskan di sini ya. Itu hasilnya ya, kalau kita kalikan, Anda bisa nanti kalikan di ini, dicoba di itu. Ini nih, ini X kuadrat kali X, berarti X pangkat 3 kan? Seperti itu ya. Seperti itu. Hasilnya ya, hasilnya adalah X pangkat 3, begitu ya. Minus X, ya, dari sini nih, yang ini nih. 1 kali 1 minus X, kan negatif ya untuk A-nya. Satu lagi minus X. Untuk yang ini. Nah, yang ini nih. Ini ya. Kali minus 1. Ini minus X juga. Seperti itu. Jadi minus X. Ya. Minus X sama dengan 0. Karena tadi determinannya sama dengan 0. Jadi X ya. Kali X kuadrat ya. Min 2 ya. Sama dengan 0 ya. Seperti itu. Kira-kira gitu ya. Jadi yang ini X1 ya. Atau X yang pertama ini tentu sama dengan 0. Terus yang kedua ya. Ini X sama dengan plus minus akar 2 ya, seperti itu. Nah, kita balikan ke tadi X-nya itu kan tadi sama dengan X-nya itu kan tadi sama dengan alpha min E per beta ya, seperti itu. Berarti yang mau kita cari kan E ya. Berarti yang mau kita cari E, berarti. Jadi kita bisa untuk yang pertama nih, untuk yang akar 2 gitu ya, E akar 2. Berarti kita bisa tahu nih, ini epsilon 1 sama dengan alpha ya plus akar 2 beta ya, seperti itu, plus akar 2 beta ya. Lalu ya E2 ya sama dengan alpha ya, seperti itu. Untuk yang 0 lah katakanlah ya. Ini karena diurut dari mulai yang negatif-negatif ya, seperti itu. Lalu yang kedua yang ini ya, yang alpha aja yang 0 ya, lalu yang negatif nanti ya, seperti itu. Diurut dari mulai yang terkecil. Kenapa sih yang terkecil yang ini? Karena sebetulnya nilai ini tuh alpha itu minus 11 ya. Ini minus 2,5 ya. Seperti itu. Jadi H11 lalu H12 gitu ya. Seperti itu. Ya, itu adalah minus 11 dan minus 2,5 seperti itu. Jadi diurut dari mulai ini ya, dan E3 ya, itu sama dengan alpha ya, dikurangi akar 2 beta ya, seperti itu. Itu ya kalau diurut. Jadi ini kalau misalkan dituliskan dalam bentuk ini apa spektrum energinya gitu ya, ini level energinya seperti itu. Ini kan dia punya 3 elektron ya, seperti itu. Ini untuk S1 ya, E2 dan E3 seperti itu. Gitu ya. Ini pasti dia menempati yang paling bawah dulu ya, yang paling negatif dulu seperti itu. Yang paling negatif, yang paling stabil kan yang paling negatif. Jadi untuk psi 1 gitu ya. Lalu ini psi 2, ini psi 3.
Nah, satu elektron lagi dia akan menempati posisi di sini. Yang ini dia tidak ditempati elektron. Atau ini bisa disebut dengan bonding, begitu ya. Level energy bonding. Ini anti bonding. Ya, anti bonding. Oh, maaf, bukan anti bonding yang ini. Ini non ya. Non bonding ya, kayak gitu ya. Istilahnya nanti dicek lagi, bisa dilihat di teorinya kemarin. Yang ini anti bonding. Non itu tidak berpasangan ya, seperti itu. Non bonding, kalau yang anti dia memang tidak diisi oleh elektron, seperti itu ya. Tidak diisi oleh elektron. Kira-kira seperti itu ya. Ini kalau dilihat dari level energinya itu seperti itu. Oke ya, kita sudah tahu ini, sudah tahu. Nah, ini kalau ingin nilainya ingin tahu, tinggal masukkan aja nih. Ini -11 kan berarti ya. Ini -11. Ini tinggal dimasukkan aja. Ini -11, ini minus 2,5. Nah, nanti nilainya berapa gitu ya. Seperti itu. Nilai secara biasanya kan Anda tahu sekian minus sekian belas begitu elektron volt. Ini sudah dalam elektron volt ya. Ini semuanya dalam elektron volt, ini dalam elektron volt. Seperti itu ya. Nah, Anda tinggal nanti hitung itu berapa nilai energi, level energi untuk masing-masing ini. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat sekarang bagaimana untuk menghitung C ya, atau kita ingin tahu dari persamaan gelombang ini, psi 1 itu kayak gimana gitu ya. Psi 1 ungkapannya. Psi 1. Nah, ini kita harus substitusikan ya ke persamaan awal. Seperti itu. Jadi dari masing-masing ini ya, kita substitusikan persamaan awal. Jadi misalkan untuk yang pertama ya, misalkan untuk yang pertama yang positif aja ya, akar X-nya akar 2, seperti itu. Kita masukkan ke persamaan awal. Tadi itu kan kita cek lagi, lupa saya. Nah, ini alfa min E begitu ya. Alfa atau langsung aja ke X yang ini ya. Nah, ini kan sama aja di sini ya, kali C1, ini juga kali C1 kan ya. Seperti itu. Oke ya, kita tuliskan yang langsung yang X aja. Berarti akar 2 lalu 1 ya, seperti itu. Di sini 1, yang ini beta ya. Di sini yang alfa min ini kita ganti dengan akar 2 yang X ya. Ini 0 ya, seperti itu. Ini 0. Kita tulisan di agak bawah. 0, lalu ini 1 ya, seperti ini. 0, lalu 1, ini akar 2 ya, seperti itu. Dikalikan C1, C2, dan C3 ya, seperti itu. Ini sama dengan 0 kan, seperti itu. Nah, ini kalau Anda kalikan ya, kalau Anda kalikan nih, berarti ini ke sini kan, ini 1 C2 dan 0 C3 ya. Anda bisa memperoleh 3 persamaan kan, seperti itu. Jadi akar 2 C1 ya ditambah C2 ya sama dengan 0. Atau kita eksplisitkan semuanya dalam C2 aja ya. Nanti kita ganti semuanya dalam C2 nih, kita ganti ya. Berarti jadi ini ekspresi dalam C1 ya. C1 sama dengan berarti kalau ini C1 minus ya. Berarti ya, minus ini C2 per akar 2 ya. Per akar 2. Oke ya, seperti itu. Nah, yang kedua yang itu ya, C1 plus akar 2 C2 plus C3 sama dengan 0 ya. Oke, yang ketiga ya, ini C2 ditambah akar 2 C3 ya. Seperti itu sama dengan 0. Kita ambil yang ini, seperti itu. Yang ini C3, kita nyatakan juga dalam C2 ya, ini juga negatif ya. Negatif C2 per akar 2 ya, seperti itu. C2 per akar 2. Jadi kita memperoleh ini. Nah, tapi ada satu lagi ya, ini persamaan normalisasi namanya. Dari normalisasi. Normalisasi. Ini justru yang penting ya. Normalisasi itu apa? Bahwa semua ini ya, ini kuadrat dari semua ini, C1 kuadrat, begitu ya, C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat ditambah C3 kuadrat, itu harus sama dengan 1 gitu ya. Seperti itu, harus sama dengan 1. Nah, ini Anda bisa masukkan ke sini. Kalau dimasukkan ke sini kan sama dengan 0, agak susah ya mencarinya. Jadi yang ini ya, nah ini C1 ya. Ini saya kasih. Nah, yang ini
C1, C3. Nah, ini pindah ke sini. Seperti itu ya, pindah ke sini. Sehingga semuanya itu dalam C2 gitu ya, dalam C2. Nah, ini kalau kita tuliskan di sini ya. Kalau kita tuliskan berarti yang C1. C1 tadi menjadi apa tadi itu C minus ya. Tapi dikuadratkan. Ya, jadi C2 kuadrat per akar 2 dikuadratkan. Jadi 2 begitu ya. Plus C2 kuadrat ya, ditambah yang C3 ya. C3 itu tadi C3 minus C3 kuadrat, berarti C3 ya, karena dikuadratkan, negatifnya hilang. Dibagi oleh akar 2 dikuadratkan. Jadi 2 ya, sama dengan 1. Ini maafin C2 ya. Tadi kan C3. Kita hapus C2. C2 kuadrat per akar 2. C3 itu C2 kuadrat per akar 2. Ini tambah ini jadi 1 ya. Seperti itu. 1 menjadi 2 ya. 2C2 kuadrat gitu ya. 2C2 kuadrat sama dengan 1 gitu ya. 2C2 kuadrat sama dengan, atau C2-nya sama dengan 1 per akar 2 begitu ya. Nah, dari sana Anda bisa hitung kan, C1-nya sama dengan tadi apa? Minus kan? Tadi itu minus C2 per tadi itu C2 per akar 2 begitu ya. C2 per akar 2. C2-nya 1 per akar 2 per akar 2 begitu ya. Ini kali kan jadi setengah ya. Jadi negatif 1 per 2. C3 juga sama ya. C3 min 1 per akar 2 per akar 2. Atau sama dengan min 1 per 2. Kira-kira seperti itu ya. Jadi Anda sudah mendapatkan itunya ya. Mendapatkan masing-masing nilai C-nya ya. Mendapatkan masing-masing nilai C-nya. Sehingga Anda bisa memasukkan ke dalam fungsi gelombang yang pertama gitu. Jadi Anda bisa mendapatkan fungsi gelombang pertama ya. Sini. Fungsi gelombang 1 gitu ya. Artinya ini untuk tadi itu X-nya sama dengan akar 2 ya. Untuk X yang tadi akar 2. Ini baru 1 ya. Seperti itu. Kan tadi X1 kan, ini juga X1 kita namakan lah. X1 untuk yang akar 2. Kita bisa memperoleh ya. C1 kita namakan ya. Nah, ini C1 gitu kan. C1 kali P1 kan gitu. Di definisi awal. Definisi awal pada saat teori yang kemarin. Ya, jadi persamaan gelombang molekul ya dibangun oleh kombinasi linear orbital atom gitu ya, seperti itu. Nah, ini ungkapannya kan seperti ini. Ya, C2 kali P2 ya ditambah C3 kali P3 ya, seperti itu. Nah, kita masukkan C1 C2-nya. Hasil ini seperti itu. Jadi min setengah ya, seperti itu. Min 1/2 kali P1 ya. Tambah ya, seperti itu 1 per akar 2 V2 begitu ya, dikurangi 1/2 P3 ya. Seperti itu. Oke ya, ini kita memperoleh fungsi gelombang yang pertama. Nah, bagaimana untuk menghitung yang kedua? Prosesnya sama ya. Prosesnya itu persis sama dengan yang tadi ya. Anda bisa hitung untuk X yang kedua ya. Jadi X untuk yang sama dengan 0. Seperti itu, X sama dengan 0, Anda hitung dengan cara yang sama gitu ya. Masukkan lagi. Berarti ini 0 X-nya 1, 0, lalu 1, 0, 1 ya. 0, 1, 0 ya. Kali ini C1, C2, C3 gitu ya. Seperti itu, sama dengan 0. Kita memperoleh ini C1 ya, plus C, ya ini C1 plus C3 ya. Ini kalau ini C2 sama dengan 0. Ini juga C2 sama dengan 0. Oke lah, ini C2 otomatis sama dengan 0. Kita lihat yang persamaan kedua aja ya. C2, C3 ya, seperti itu. Sama dengan 0. Berarti dari sini C1 sama dengan minus C3 ya. Dan C2-nya sama dengan 0. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan ini dari normalisasi ya. Normalisasi, kembali Anda bisa memasukkan ke persamaan ini. C1 kuadrat ya. Plus C2 kuadrat plus C3 kuadrat sama dengan 1. Seperti itu. Dimasukkan ini. Begitu ya. Ini jadi nyatakan aja dalam C1 misalkan. C1 kuadrat plus 0 plus
Ini juga C1 kuadrat, kan C1 sama dengan C3, sama dengan 0. Jadi 2C1 kuadrat ya, sama dengan 1. Jadi C1-nya sama dengan 1 per akar 2, begitu ya. C2-nya sama dengan 0, C3-nya sama dengan minus ya, minus 1 per akar 2. Kira-kira gitu ya. Nah, saya di sini juga bisa tahu nih fungsi gelombang yang kedua, gitu ya. Fungsi gelombang yang kedua untuk X sama dengan 0 ya, atau X2 lah ya. Seperti itu. Jadi psi 2 gitu ya. Psi 2 sama dengan, langsung aja masukkan ya, C1-nya 1 per akar 2. Phi 1 ya, ditambah 0 ya. Berarti ditambah negatif ya. Negatif 1 per akar 2 ya. 1 per akar 2 kali Phi 3 ya. Seperti itu. Kali 3, betul ya? Karena yang 2 ini C2-nya sama dengan 0 ya. Seperti itu. Oke, saya kira ya, ini sudah Anda peroleh yang kedua ya, seperti itu. Nah, yang ketiganya juga sama ya, seperti itu. Yang ketiganya dengan cara yang sama Anda bisa pindah slide dulu ya. Oke ya, untuk yang ketiga itu X, tadi yang terakhir minus ya. Minus akar 2 ya. Kita substitusikan lagi ya ke persamaan determinan sekuler minus akar 2 ya, X-nya 1 ya. Seperti itu, 1 minus akar 2, lalu 0, 1 ya, minus akar 2 ya, 1 ya, 0. Seperti itu ya. Ini kali C1, C2, C3 ya. Seperti itu, sama dengan 0. Oke ya, ini Anda bisa kalikan lagi. Jadi minus akar 2 C1 plus C2 ya. Ya, ditambah 0 sama dengan 0 ya. Seperti itu. Jadi dari sini Anda bisa memperoleh C1 ya, sama dengan, ini negatif, positif berarti ya. Seperti itu. Jadi C2 per akar 2 ya. C2 per akar 2. Seperti itu. Oke ya. Dari persamaan kedua, perkalian kedua, C1 kuadrat ya. Minus akar 2C2 ditambah C3 ya. Sama dengan 0. Seperti itu. Oke ya. Ini biarkan. Seperti itu. Yang ketiga, kita memperoleh C2 ya. C2 min akar 2 C3 ya, sama dengan 0. Dari sini kita bisa memperoleh C3 ya, seperti itu. Ini mau dinyatakan dalam C2. Oke, ini C3 sama dengan C2 per akar 2 ya. Ini negatif, jadi ini positif. Oke, ini selanjutnya dari normalisasi, sama ya. Normalisasi gitu ya, seperti itu. C1 kuadrat plus C2 kuadrat plus C3 kuadrat sama dengan 1. Masukkan yang ini. Seperti itu ya. Jadi C1 kuadrat itu menjadi C2 kuadrat per 2. Ditambah C2 kuadrat. Ditambah C3-nya C2 kuadrat per 2. Sama dengan 1 ya. Seperti itu. Jadi kita bisa memperoleh dari sini. Ya. Bisa memperoleh. Kalau disatukan itu menjadi 2C2 ya. 2C2 sama dengan 1. Jadi C2-nya sama dengan 1 per akar 2. Sama dengan yang tadi ya. Seperti itu. C1-nya sama dengan 1 per 2. Hanya ini positif. Kalau yang tadi kan negatif ya. C3-nya sama dengan 1 per 2. Jadi persamaan gelombang ketiga gitu ya. Di sini aja ya, tuliskan. Persamaan apa ya, ini apa? Ya, ini sebenarnya fungsi probabilitas gitu ya. Ini tuh ya, fungsi apa? Probabilitas orbital molekul seperti itu. Fungsi gelombang ketiga ya. Ketiga ini untuk tadi X, oke ya, X-nya ada di situ. Phi 3 sama dengan positif ya, 1 per 2. Phi 1 seperti itu ya. Semuanya positif berarti yang ini. Ini berarti yang paling rendah nih. Ini yang paling rendah ya. Jadi dibalik ini fungsi gelombang yang pertama nantinya. Jadi kita jangan tergantung pada 1, 2, 3-nya ya. Nanti disesuaikan.
Disesuaikan. Yang E1 itu yang paling negatif. Fungsi gelombang juga yang paling rendah. Kayak gitu ya. Seperti itu. Harus disesuaikan lagi. Ini akar 2 dari V2 ya. Ditambah 1/2 V3. Seperti itu. Oke ya. Jadi kita sudah memperoleh 3 persamaan gelombang. Jadi sebetulnya bukan numerik ya. Perhitungan kuantumnya sudah selesai seperti itu. Sudah selesai karena biasanya kalau kuantum itu kita menghitung energi ya dan persamaan gelombang seperti itu. Ya, jadi energi dan persamaan gelombang. Nah, tinggal kita memanfaatkan besaran-besaran kuantum ini begitu ya untuk menghitung parameter fisis begitu ya, parameter fisis. Jadi kita memperolehnya yang paling penting itu adalah ini begitu ya. Ini nih. Nah, ini besaran-besaran yang ini. Seperti itu. Ini yang diperoleh dari hitungan tadi ya. Nilai energi ya, E1, E2 dan E3. Lalu persamaan gelombang ya, seperti itu. Psi1 ini persamaan gelombang orbital molekul ya. Psi1, Psi2, ini Psi3. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini kalau Anda tuliskan yang tadi diulang ya, seperti itu. Bisa dituliskan kalau misalkan diurut ya, diurut ininya ya, level energinya gitu ya, seperti itu, level energinya. Jadi kan ada E1 dari mulai tadi itu yang positif ya, E1 di sini aja E-nya ya. E1 sama dengan alfa ya, ini plus akar 2 beta ya. Lalu E2 ini alfa saja tadi itu ya. Lalu E3 sama dengan alfa min ya. Alfa min akar 2 beta ya. Psi1 dari sini ya. Tapi diurut bukan yang psi1, psi2, psi3 ya. Seperti itu. Tapi diurut dari yang paling rendah ya. Diurut dari yang paling rendah. Seperti itu. Psi1, psi2, psi3-nya. Diurut dari yang energinya paling rendah. Seperti itu. Jadi psi1-nya kita yang positif jadinya. Yang ini. 1/2 V1 begitu ya. Ditambah 1/akar 2 V2 ditambah 1/2 V3. Nah, yang ininya adalah yang 1/2 V1 dikurangi 1/2 V2. Begitu ya. Yang ini adalah yang negatif tadi ya. Yang negatif-negatif C2-nya positif ya. Seperti itu. Jadi minus 1/2 V1 ya. Yang ininya positif ya. 1/akar 2 V2 dikurangi 1/2 V3. Nah, seperti ini. Jadi kita hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini gimana ini kalau dimanfaatkan kemarin tuh ya untuk menghitung besaran-besaran ini ya, fisis. Seperti itu. Salah satunya adalah kemarin tuh menghitung rapat muatan ya. Lalu menghitung panjang ikatan ya, densitas dan panjang ikatan seperti itu. Yang pertama misalkan rapat muatan ya. Kita menghitung kita ini ya, rapat muatan. Rapat muatan seperti itu. Kemarin rapat muatan itu persamaannya adalah ya persamaannya kita disimbolkan kemarin itu dalam Ki. Bisa dilihat lagi ya. Slide-nya kemarin sudah diberikan ya. Jadi kalau belum saya berikan lagi linknya. Jadi negatif ya. Maaf bukan negatif, sigma ya. Seperti itu. Ini I ini adalah untuk atom C ke I begitu ya. Seperti itu. Di sini sigma dari R ya. Lalu ada NR. NR itu ini jumlah elektron pada orbital molekul ke R gitu. Jadi pada level energi ke R seperti itu ya. Kan kita punya 3 level energi. Ada level energi 1, 2, 3. Pada itu R itu adalah itu ya. Jadi orbital molekul. R itu orbital molekul. Kalau I itu adalah atom C ya. Seperti itu. Nah ini jangan ketukar ya. Ini CRI kuadrat ya. Seperti CRI kuadrat. Jadi I ini indeks untuk ini atom C
ke I gitu ya. Artinya ini ke 1, ke 2, ke 3 gitu ya. Sementara R ini adalah untuk ini jumlah elektron atau N aja ya langsung ya. NR. Ini jumlah elektron pada ya orbital molekul ke R gitu ya. Seperti itu. Pada orbital molekul ke R. Nah, ini kita isi aja di sini ya. Tadi kita tahu di sini ditempati oleh 2 elektron spin up spin down. Biasanya kalau dia sendiri dia akan spin up dulu, yang ini yang anti bonding ya, seperti itu. Kosong ya untuk yang level 3 seperti itu. Nah, kita coba hitung. Misalkan untuk yang Ki, untuk yang atom karbon 1 ya. Untuk yang atom karbon 1 ya atau Ki1. Itu Ki1. Ki1 ya sama dengan berarti ini kan ada 1 2 yang ada ya. Berarti kita untuk yang orbital molekul pertama ada 2 elektron. Begitu ya, 2 elektron. Ini berasal dari 2 elektron itu C, ininya kan orbital molekul 1 ya. Jadi C1 atom karbon pertama gitu ya. Artinya probabilitas atom karbon pertama untuk menempati orbital molekul ke-1 kayak gitu ya. Jadi dibacanya kayak gitu. Jadi probabilitasnya gimana? Tingginya sebesar apa gitu kan gitu ya sebetulnya. Ini kita tuliskan C11 orbital elektron 1 menempati ini orbital molekul 1 kuadrat begitu ya. Kan sigma tadi ya. Seperti itu. Yang kedua, orbital molekul yang kedua. Elektron 1 menempati orbital molekul 2. Jadi mungkin kan elektron artinya atom karbon 1 itu menempati orbital molekul kedua. Jadi ada probabilitasnya juga seperti itu. Di sini hanya satu kan elektron di orbital molekul kedua untuk elektron 1. Plus yang ketiga ya 0 lah ya. Seperti itu. 0. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau dihitung ya 2 kali ini C11 ya. C11 tadi bisa dilihat C11. Nah, di sini ya. Ini C11 berarti ini ya. Ini kan C11 lalu C12 ini C12 ini ya. Berarti ini C11 ini C12 gitu ya. Seperti itu. Jadi kali setengah ya. 1/2 kuadrat ya. Ditambah 1 kali 1/akar 2 gitu ya. Nah, seperti itu. Ini 1/4 kali 2 setengah ditambah ini juga setengah. Jadi sama dengan 1 gitu ya. Jadi densitas atau rapat muatannya pada atom karbon 1 elektron gitu seperti itu. Ya, kita sudah tahu sih sebetulnya. Seperti itu kan? Jadi di masing-masing atom karbon ada 1 elektron pi gitu. Hanya kita hitung ulang di sini gitu ya, seperti itu. Jadi ini juga sekaligus untuk mengecek kebenaran dari koefisien-koefisien ini. Ini kalau tidak cocok hasil yang tidak satu, berarti salah ya koefisien yang tadi kita hitung. Karena kita tahu sebetulnya koefisien nilai jumlah elektron pi pada masing-masing atom karbon kan rapat muatannya 1 ya, seperti itu. Lalu yang kedua ya, atom karbon kedua ya, seperti itu atau Ki2. Ki2. Kita tinggal mengganti di level energi 1 ya, seperti itu tetap 2 elektron kan orbital molekul yang ke-1 ya, artinya C1 untuk atom karbon kedua gitu kan. Aduh. Gitu ya bacanya ya. Untuk atom kedua kuadrat. Seperti itu ya. Jadi C12 ditambah 1 ya untuk atom kedua. Kayak gitu. Ini 2 kali C12. Ini kan sini ya. Ini C12 ya. Ini C betul ya, dua-dua tadi tuh yang atau 3 ya. Ini tuh. Saya enggak ini tadi persamaan gelombang yang kedua. Oh, 3 ya. 3 ya. Pi1, Pi3. Karena C2 kan 0 tadi itu ya. Saya tulis kayaknya ini. Ini harusnya 3 ya. Maaf, ini Pi3. Jadi ini C3 ya. Jadi C2-nya 0 ya. C2-nya 0. Seperti itu. Balik lagi lah. Betul kan? Saya kira. Ini nanti khawatir salah, nanti balik lagi. Per akar 2 ya. Kuadrat seperti itu. Ditambah 1 kali 0. Karena yang keduanya 0. Yang ketiga sih ada.
Seperti itu. Tapi kan ini yang ketiga dia tidak dapati elektron. Seperti itu. Jadi ini sama dengan 2 kali setengah ditambah 2 kali setengah tambah 0. 2 kali setengah. Berarti 1 juga kan? Betul ya? Takut salah tadinya. Betul ya? Ini 2 kali, ini kan dikuadratkan setengah. Jadi 1. Seperti itu. Oke ya? Nah, tinggal atom karbon ketiga. Atom karbon ya ketiga ya, seperti itu. Atau Q3. Kita tuliskan gitu ya. Ini Q3 ya. Q3 sama dengan sama ya, 2C13 kuadrat ya, ditambah 1C23 kuadrat. Kalau mau ini tambah juga boleh ya, C33, tapi kan pasti 0 gitu ya, seperti itu. Ini 2 kali, bisa dilihat itu min setengah kuadrat ya, min 1/2 kuadrat ya, kali 1 ya. Untuk yang 23 itu 1/2 ya. 1/2 kuadrat ya. Seperti itu. Jadi ini hasilnya juga 1. Ini kan 1/4. Ini juga apa? Ini 1/2 kali 1. Jadi 1/4 kali ini setengah tambah setengah. Jadi 1. Seperti itu ya. Jadi kita memperoleh ini rapat muatannya di masing-masing atom karbon, dia memiliki elektron pi dengan rapat muatan sebesar 1 elektron ya, seperti itu. Oke, kita memperoleh satu besaran piscis yang pertama ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang biasa dihitung itu adalah orde ikatan ya. Kita hitung coba yang ini ya. Yang pertama ini orde ikatan. Maaf, tadi yang ini yang ke B ya. Tadi rapat muatan, yang B itu orde ikatan. Orde ikatan dan aja ya, kita satukanlah karena sama saya kira, dan panjang nggak usah dibedain, panjang ikatan. Kita sekaligus hitung. Orde ikatan itu biasa simbol dalam P ya. P ya. Nah, ada itu ya. Jadi P I J gitu. P I J sama dengan ya sigma, seperti itu. Ini juga untuk orbital molekul ke R, seperti itu. Sejumlah ada N buah elektron pada orbital molekul ke R kali si RI gitu ya, seperti itu, dan CRJ. Ini karena kan ini panjang ikatan ya, jadi ini adalah orbital molekul ke R untuk atom karbon pertama dan atom karbon kedua gitu. Tapi tentu kita menghitung hanya yang bertetangga saja. Begitu ya. Jadi kalau atom karbon 2 dia dengan 1 dan 3. Tapi kalau atom karbon 1 pasti dia hanya dengan 2 saja gitu ya. Seperti itu. Hanya dengan 2 saja. Kira-kira seperti itu. Nah, kita kalau menghitung ini misalkan untuk atom karbon 1 dan 2 atau 21 sama aja kan? Artinya orde ikatan atau panjang ikatan karbon 1 2 dengan 21 ya sama. Dia berlaku permutasi sama aja. 1 2 atau 21 ya. Atau sama dengan 21 seperti itu. Elektron seperti itu. Lalu dikalikan ini C-nya R-nya 1 kan? C1 untuk atom karbon pertama. Kayak gitu ya, C1 untuk atom pertama kali di level orbital molekul 1 untuk atom karbon kedua. Ya, ditambah 1 ya, kali ini di level orbital molekul kedua. Jadi C21 kali C22, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini tinggal kita hitung. 2 kali, tadi C11-nya, kita bisa cek lagi ya, C11, nah di situ ya, setengah ya, seperti itu. Kali 1/2, ini kali C12, ini 1/2 ya, seperti itu. 1/2 ditambah C21 ya, 1 kali ya C21, nah, C21 ya, ini tadi 1/2, 1/2. Lalu yang 22, nah, nggak ada itu 0 ya, seperti itu. Jadi kali 0.
Jadi sama dengan ya ini 2 kali setengah ya. 2 kali setengah kali 1 per akar 2. 2 kali setengah kali 1 per akar 2 gitu ya. Berarti tambah 0. Atau ini kan jadi 1 per akar 2. 1 per akar 2. Ya, ini kalau Anda hitung, kalau mau dihitung real, ini kan 1,4 sekian. Saya nggak tahu ya. Ini kalau diseperkan sama dengan 0,7 aja ya. Kurang lebih lah, kita hitung satu desimal aja. 0,7 gitu. Seperti itu. Jadi, orde ikatannya itu 0,7. Nah, panjang ikatan, kayak saya hitung di sini aja ya, panjang ikatan. Ini kan orde ya. Ini orde ikatan. Nah, ini adalah orde ikatan. Oke, kita hitung panjang ikatan di sini. Panjang ikatan. Kemarin ya panjang ikatan itu ya, R biasanya disatuannya itu ya. RIJ ya rumusnya itu sama dengan 1,52 ya angstrom ya. Ini 1,52 angstrom minus 0,15 ya. Ini kali orde ikatan kali PIJ. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung ini dalam angstrom ya. Kalau kita mau menghitung R 12 atau R21 tentu sama ya. Sama dengan ya 1,52 dikurangi 0,15 ya dikali ya 0,7 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini 1,52 dikali 0,7 ya 0,7 kan 7 sekian lah ya. Seperti itu. Ya kurang lebih ini kalau dihitung 1,4 ya. 1,4 angstrom gitu ya. Nantilah lengkapnya Anda silahkan hitung secara betul gitu ya. Seperti itu. Jadi kita memperoleh ini R12 atau panjang ikatan untuk atom karbon 1 dan 2 ini sebesar 1,4 angstrom gitu jaraknya itu. Satu atom ya. Seperti itu. Satu atom kurang lebih. Karena kan atom itu dalam angstrom. Logis ya. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya Anda bisa hitung untuk yang 23 ya. Karena kita hanya tadi ya, dia hanya gitu kan, CH dan CH2 ya. Jadi hanya 1, 2, ini tuh ya, ini panjang ikatannya ini. Ini R12, yang ini R23. Mau 32 sama 23, 12 ya, atau 21 ya sama saja begitu ya, seperti itu. Jadi kita hanya menghitung 2 buah ya. 2 buah orde ikatan dan 2 buah panjang ikatan ya, seperti itu. Jadi yang satu lagi adalah orde ikatan untuk yang P23 ya. P23 ya, sama dengan berarti kalau ini 2 kali sekarang untuk yang kedua ya, yang kedua. Seperti itu. Jadi kita tuliskan berarti elektron maaf level yang pertama ya. Orbital pertama tetap ya C1 2 ya. Lalu C yang kedua ya. Maaf, elektron ini kan 2 ya, elektron kedua dan elektron ketiga. Jadi C13. Seperti itu. Ditambah level energi yang kedua ya. 1 ya. Ada elektron 1 di sana. Untuk level energi kedua, maaf, 2 elektron kedua kali ya. 2 elektron probabilitasnya ditempati elektron ketiga ya, seperti itu. Jadi 2 kali kita lihat 1 2 itu 1 per akar 2 ya. 1 per akar 2 ya, seperti itu. Dikalikan 1 3 ya, 1 3 setengah ya, seperti itu. 1 per 2 ditambah 1 kali ini C22 tadi 0 ya. Oke, 0 ya. Seperti itu. 0 kali 23 ya. Itu 23 1 minus 1 per akar 2. Minus 1 per akar 2 ya. Seperti itu. Jadi sama dengan ya ini 2 kali setengah ya. Kali 1 per akar 2. 1 per ya sama aja sih saya kok nulisin lagi. Akar 2 atau sama dengan ya 1 per akar 2 lah. 1 per akar 2 atau tadi 0,7 aja gitu ya. 0,7. Jadi panjang ikatannya R12 ataupun R23 sama ya. Seperti itu. Jadi panjang ikatannya juga sama. Jadi panjang
ikatan untuk R23 juga sama, 1,4 angstrom gitu ya, seperti itu. Kita memperoleh panjang ikatannya sama. Baik ya, yang selanjutnya yang biasanya dihitung itu adalah valensi bebas ya, seperti itu. Valensi bebas. Ya, ini valensi bebas itu erat kaitannya dengan apa? Energi yang dibutuhkan ya untuk membebaskan elektron. Ya, ini terkait dengan kestabilan sebetulnya. Valensi bebas itu. Erat kaitannya dengan kestabilan ya. Ini yang tadi yang ke berapa ya? B, kita C ini mungkin ya. Itu C, ini valensi bebas. Valensi bebas elektron maksudnya ya. Valensi bebas elektron. Oke lah, mau dituliskan elektron silahkan. Biasanya kita membahasakan valensi bebas aja. Nah, rumusnya kemarin itu ya, persamanya itu valensi bebas untuk elektron ke I gitu ya, sama dengan 1,732 ya. 732 dikurangi ini PI ya. Ini orde ikatan ya, orde ikatan untuk jadi PI itu ya. PI itu jumlah dari ya, PI itu orde ikatan. Jadi sama dengan sigma dari semua itu PIJ. Jadi dijumlahkan seperti itu. I ini adalah indeks untuk atom karbon sekali lagi ya. Kalau R itu adalah indeks untuk orbital molekul ya. Itu. Jadi kalau kita hitung misalkan valensi bebas elektron pi di atom karbon 1 F1. Berarti itu ya 1,732 ya dikurangi berarti ini P1 ya. Dikurangi P1 ya. P1 itu kan berarti kalau elektron karbon 1 itu dia interaksinya itu hanya dengan 2 kan? Artinya elektron karbon 1 dia hanya interaksi dengan kedua. Tidak ada 2,3 kan ya? Maaf, tidak ada 1,3 gitu. Tidak ada 1,3. Jadi di sini otomatis kalaupun disigmakan ya, disigmakan, dijumlahkan untuk atom karbon 1 dia hanya P12 saja. P13-nya 0 gitu ya. Boleh sih mau dituliskan. Mau dituliskan secara lengkap ya, P13, tapi ini 0, seperti itu. Karena nggak ada interaksi ya. Karena nggak ada interaksi. Jadi sama dengan 1,732 ya, dikurangi ya, tadi itu P12-nya, itu 0,7. 0,70 sekian lah. Ini sebetulnya ada ininya ya. Ada kelanjutannya ya. Nah, ini kalau 0,7 aja ya. Ini menjadi 1,03 ya. Katakanlah gitu ya. 0,3. Kayak gitu. 1,03. Ini valensi bebas juga dalam elektron volt ya. Satuannya ya. Valensi bebas dalam elektron volt. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua ya, valensi bebas itu ya, untuk atom karbon yang kedua ya, seperti itu. 1,732 dikurangi. Nah, kalau yang kedua, dia kan interaksi dengan yang satu dan yang tiga gitu ya. Jadi kalau atom karbon yang kedua ya, atau C2 maaf, karbon yang kedua, dia interaksi dengan di sini jadi kalau V-nya itu ya P21 ya, atau P12 sama aja. Ditambah dengan P23 gitu. 23. Karena atom ini berinteraksi ke kiri dan ke kanan gitu ya. Seperti itu. Jadi 1,732 ya dikurangi 0,7 ya. Plus juga 0,7 tadi ya sama seperti itu. Jadi ini 1,4 ya. Jadi 0,3 ya. 0,33 gitu. Ini elektron volt. Seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya atom karbon ketiga ya. Atom karbon ketiga 1,732 tentu ini ke hanya satu ya, P23 ya. Seperti itu. Jadi 1,732 ya. 732 dikurangi oleh 0,7. Jadi 1,03 lah ya. Seperti itu elektron volt. Oke ya, di sini ya. Ini sangat reaktif. Begitu ya. Sangat reaktif. Ini kebalikan dengan energi yang negatif. Kalau negatif itu kan dia sebetulnya energinya itu rendah gitu.
dia rendah, dia cenderung cenderung stabil. Keadaan dasar tuh kan dia paling negatif gitu, seperti itu. Jadi kalau positif, dia menyerang gitu ya, seperti itu. Dia mengikat ke yang lain, kalau ada ion ya atau elektron lain dia cenderung mengikat gitu. Jadi ini sangat reaktif. Gitu ya, sangat reaktif. Seperti itu. Yang ini seperti itu ya. Jadi yang reaktif itu atom karbon 1 dan 3. Wajar kan di ujung-ujung ya. Namanya juga radikal, kekurangan elektron. Alternasi itu kan sebenarnya bisa pindah. Jadi tidak hanya 2, 3. Alternasi itu kalau ada gangguan di elektron 3, maka alternasi bisa pindah ke 1, 2 gitu. Yang ini yang akan mengikat gitu. Jadi sebetulnya probabilitas itu kan sama. Masih kita tuliskan seperti ini ya. Ini kan hanya satu kemungkinan ya. Satu kemungkinan. Maaf ini ya, cahaya. CH2 seperti itu. Nah, ini juga mungkinnya tinggi gitu ya, seperti ini. Nah, gini kan sama saja ini. Ini tidak mengubah ini. Seperti itu, tidak mengubah posisi sebetulnya. Jadi ini satu, ini kan satu, ini dua, ini tiga, ini tiganya gitu ya. Seperti itu. Jadi 1, 3 dia memiliki probabilitas yang sama seperti itu. Ini kita tuliskan dulu ya tingkat energinya, tadi balik lagi ke yang tadi ya. Seperti itu, tadi tingkat energinya itu ya. Tingkat energi ya. Seperti itu untuk molekul alil ya. Untuk molekul alil itu tadi seperti ini. Seperti itu ya. Jadi ini C1 ya, C2 dan C3 ya, seperti itu. Dan ini ditempati oleh 2 elektron, yang ini 1 elektron ya, seperti itu. Ini level energi 1, level energi 2, dan level energi 3 ya, seperti itu. Ini alfa plus akar 2 beta, ini alfa ya, seperti itu. Yang ini alfa min akar 2 beta ya, seperti itu. Ini level energinya seperti ini. Nah, kita hitung satu-satu ya. Kita hitung yang pertama ini tadi apa nih? D ya. Seperti itu. D ini yang pertama energi lokalisasi ya. Energi lokalisasi. Energi lokalisasi. Energi lokalisasi ya. Seperti itu. Nah, Anda bisa lihat persamaannya di ini ya. Cek dulu ini apa? Persamaan delokalisasi itu panjang ini ya. Log aja ya. Log ini sama dengan ini ada simbolnya itu G ya. Nanti kita lihat G itu apa ya. Ini G1 kali 2 alfa. Nah, alfanya dari atas ya. Ditambah 2 beta ya. Seperti itu. Tambah 2 beta ya. Ditambah ini G2 ya. G juga nih. Bukan Q ya. Ternyata G ya. G2 kali alfa ya. Nah, di sini kita lihat G1-nya. G1 itu adalah jumlah ikatan rangkap ya. Lalu G2 ya. G2 adalah jumlah elektron yang tidak berpasangan ya. Kebalikannya kan, jumlah elektron yang tidak berpasangan, Oke ya, kalau kita masukkan misalkan energi ini kita berbicara semua ya. Berbicara satu molekul alil. Jadi lokalisasi delokalisasi itu bukan bicara lagi per atom gitu ya, bukan lagi bicara atom, tapi kita sudah bicara lokalisasi dalam satu molekul gitu. Seperti itu. Jadi ini log untuk molekul alil ya. Seperti itu. Jadi ini lokalisasi ya sama dengan ini jumlah ikatan rangkap. Di dalam molekul tadi kan hanya ada satu kan. Di dalam molekul alil tadi hanya ada satu ikatan rangkap ya. Kali 2 alfa ditambah 2 beta ya. Seperti itu. Ditambah ini jumlah elektron yang tidak berpasangan. Yang tidak berpasangan juga kan ada di level 2. Hanya satu ya. 1 kali alfa gitu ya. Seperti itu. Ini kalau kita jumlahkan ya. Ini alfa, ini jadi 3 alfa ya. 3 alfa ditambah 2 beta ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan mau dihitung ya silahkan. Ini 3 kali min
11 ya, ditambah 2 kali min 2,5 ya. Silakan ini berapa? Seperti itu. Yang kita lihat ini aja ya. 3 alfa plus 2 beta. Seperti itu. Itu energi lokalisasinya ya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah A, B, C, D, E ya. E, energi delokalisasi ya. Energi delokalisasi. Tapi itu harus dihitung dulu energi total ya. Karena energi delokalisasi itu energi total dikurangi energi lokalisasi. Seperti itu. Jadi energi total dulu. Ya, energi total ya. Energi total. Nah, energi total ya simbolkan ini E0 aja ya, energi total. Ini jumlah dari ya, jumlah dari semua orbital molekul ya. Seperti itu. Jadi dijumlahkan. Di sini kan ada 2 nih. Gitu ya, 2 elektron kali E-nya alfa plus AK2 beta ditambah ya yang ada aja. Ini 1 elektron dikali alfa ini kan 0 ya, pasti 0 gitu. Kira-kira seperti itu. Ini seperti itu. Jadi 2 kali 2 elektron kali alfa plus akar 2 beta ya, seperti itu. Ditambah level aja yang kedua 1 elektron ya kali alfa ya, seperti itu. Jadi sama dengan ini 3 alfa ya, seperti itu. Ditambah 2 akar 2 beta ya. Tambah akar 2 beta, seperti itu. Ya, kalau mau dikalikan silahkan. Nah, yang terakhir ya, itu energi delokalisasi ya. Energi delokalisasi. Energi delokalisasi, seperti itu. Ini ED aja ya. ED sama dengan E0 ya dikurangi E lokalisasi. 3 alfa betul ya. 3 alfa ya ditambah tadi 2 akar 2 beta ya. Yang ini dikurangi oleh yang tadi ya. Nah, ini 3 alfa ya tambah 2 beta ya. 2 beta seperti itu. Jadi ini sama dengan ya kalau kita tuliskan ini kan ada 2 akar 2 min 1 ya. Akar 2 min 1 lah gitu ya. Akar 2 min 1 kali beta ya. Seperti itu. Alfanya kan dia habis. Seperti itu. Nah, ini kalau ini kan 1,4 ya. 1,4 min 1 0,4 kali 2 lah. 0,4 kali 2 0,8 lah gitu ya kira-kira aja ya. 0,8 beta gitu. Ini delokalisasinya adalah 0,8 beta. Kurang lebih seperti itu. Itu ya. Jadi kita memperoleh energi lokalisasi begitu ya. Energi delokalisasi dan energi total ya. Seperti itu. Nah, ini ya. Ini adalah energi lokalisasi, lalu ini adalah energi totalnya, seperti itu ya. Dan ini adalah energi delokalisasinya. Yang mungkin itu ya, yang pertama dia ya berada dalam keadaan radikal kan ya. Jadi dia sebagai tadi yang kita hitung radikal alil ya, seperti itu. Jadi dia sebagai radikal. Jadi CH2 begitu ya, seperti itu. Ini CH dan CH2 ya, seperti itu. Ada radikalnya di sini. Seperti itu. Yang ini level energinya kan berarti seperti ini ya, level energinya. Kalau kita tuliskan, artinya dia ada 3 elektron. Ada 3 elektron. Jadi ada S1, E2, dan E3 ya, seperti itu. Yang kedua ya, dia mungkin juga berikatan atau berinteraksi dengan yang lain ya. Jadi dia sebagai kation atau bermuatan positif. Ya, dia menjadi kation atau bermuatan positif. Bermuatan positif seperti itu ya. Bermuatan positif. Jadi dia CH2 dia bermuatan positif. Seperti itu. CH ini tetap sama CH2. Artinya dia melepaskan 1 elektron. Ini kan ada 1 elektron nih di sini yang tadi saya tandai ya. Dia lepaskan. Berarti kehilangan 1 elektron gitu ya. Seperti itu.
kehilangan 1 elektron. Nah, ini kalau hilang tentu yang, duluan keluar terionisasi pasti yang di level energi terluar, yang ini hilang begitu ya, yang di level energi 2. Jadi tinggal di S1, E2, E3 ya. Nanti Anda bisa hitung ya. Jadi dalam keadaan kation ya, nanti hitung energi total, energi lokalisasi dan delokalisasinya ya. Ini kalau dalam keadaan bermuatan positif. Nah, yang probabilitas ketiga ya, C itu dalam keadaan anion atau bermuatan negatif ya. Kelebihan lah dari yang tadi gitu ya. Jadi ada 1 elektron yang dia ini. Jadi 2 di sini. Berarti CH2 begitu ya. CH dan CH2. Jadi ini ada 2 di sini. Seperti itu. Jadi level energinya ya, dia di tingkat 2 terisi 2 elektron ya. Seperti itu. Jadi di sini ada 2 elektron. Oke. S1 ya, E2. Ini tidak mengalami perubahan ya. Kalau level energi itu kan itu tergantung pada jumlah itu ya. Tergantung pada jumlah atomnya ya. Dia tidak mengalami perubahan nilai baik energi ataupun fungsi gelombangnya. Sama ya, seperti itu. Jadi nanti kalau Anda menghitung energi lokalisasi, energi total dan energi delokalisasi, ininya sama, hanya jumlah elektron di masing-masing level energi mengalami perubahan ya. Nanti tugasnya coba Anda hitung ya. Tugas hitung ya. Hitung energi lokalisasi ya. Seperti itu. Lalu energi total dan energi delokalisasi, begitu ya. Dari keadaan ya, pada keadaan maaf, pada keadaan kation dan anion ya. Kation dan Nah, baik, saya kira mungkin seperti itu ya. Sementara nanti kita coba selanjutnya bagaimana kalau kita membuat program dari yang tadi kita tuliskan ya.